Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burung. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-talimu, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan mukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanmu. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang penuh redam
mempersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dihadapkan pada suatu pilihan, manakah yang akan dipilih? Tentang kemasan ataukah tentang isinya? Ataukah mungkin ada pilihan lain? Kemasan juga kita perhatikan, isinya juga kita perhatikan. Kita tentu pasti mengharapkan segala sesuatu lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Misalnya ketika kita belanja, kemudian mengadakan sesuatu dan sebagainya, pasti mengharapkan kemasannya bagus, isinya juga berkualitas, sehingga di sana terdapat suatu kualitas tersendiri yang ingin kita dapatkan. Demikian pula dengan pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes dan orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid kami dan orang Farisi berpuasa sementara murid-muridmu tidak berpuasa?" Di sini Yesus memberikan suatu penajaman atau memberikan suatu pengajaran bahwa hendaknya dalam berpuasa kita tidak jatuh pada sisi lahiriah belaka. Dalam proses-proses olah rohani tidak jatuh pada hal-hal yang nampak saja, tetapi juga memperhatikan yang lebih penting, yaitu adalah soal isi, soal hati itu sendiri. Maka Yesus memberikan suatu gambaran ketika mempelai laki-laki bersama dengan mereka, dan tiba waktunya nanti ketika mempelai itu diambil, mereka akan berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah senantiasa bercirikan masa pertobatan. Kita pun juga diajak lewat ulah puasa yang kita lakukan. Memang puasa yang kita lakukan bukanlah puasa yang berat.
soal aturan jam makan, soal jumlah dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya puasa itu membangun hati kita, menjadikan batin kita untuk menemukan kejernihan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan janganlah selama melakukan masa puasa di masa prapaskah ini kita tidak hanya terjatuh pada hal-hal yang lahiriah belaka, tetapi kita juga diajak untuk mengoyakkan hati terlebih dahulu sebagai syarat dasar dari masa pertobatan kita.